Zaimah, alhamdulillah akhirnya tender catering kita masuk. Lumayan buat jalan-jalan ke Eropa. Apa sih? Tender yang mana? Itu loh yang kemarin kita obrolin. Kok bisa masuk? Alah, gampang. Zaman sekarang ada duit semuanya beres. Maksudnya? Kita tinggal kasih amplop dikit. Masih banyak untungnya juga kita. Wah, nyuap dong. Alah, gak apa-apa, gak masalah. Kalau gini salah, gitu salah, ya gak jalan bisnis kita. Ya udah terserah. Kalau mau jalan aja. Aku nggak ikut. Loh, Jom. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Pemirsa Aumki TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melihat tayangan tadi ya, gerakan-gerakan yang kita lihat itu menunjukkan satu fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, di mana ada satu pekerjaan yang dibolehkan oleh agama dan juga ada cara-cara yang dilarang dalam agama. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 168, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Allah menyeru kepada manusia, hai manusia tanpa kecuali, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, semuanya disuruh oleh Allah SWT untuk melaksanakan, yaitu meraih rizki yang halal lagi baik. Kita dianjurkan untuk mengkonsumsi atau memakan produk-produk yang halal lagi baik. Ya, apa itu halal? Halal itu yang tidak diharamkan. Jadi semua yang tidak dilarang boleh. Ya. Kemudian apa itu baik? Baik itu adalah tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesehatan. Ya. Nah ini khusus orang yang diseru adalah manusia. Apa yang ada di muka bumi. Nah, halalan thayyiban artinya produk yang kita konsumsi itu memang benar-benar halal dan baik. Ya. Di mana itu? Sebagian yang Allah siapkan di muka bumi ini. Ini satu perintah. Kemudian yang kedua, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Nah, ini ada satu perintah, kemudian juga ada satu larangan. Larangannya adalah jangan mengikuti langkah-langkah setan. Khutuwatis syaitan, langkah-langkah setan adalah kalimat majas, kalimat yang kiasan begitu ya. Artinya bahwa larangan ini jangan sampai dilanggar. Nah, apa sih
programnya setan itu kalau dilihat dari akar katanya itu adalah syatona. Syatona itu artinya menyalahi. Jadi artinya program apapun apabila menyalahi syariat Islam maka itu dilarang. Oleh karena itu kita harus menjauhinya. Nah, adapun mengenai produk-produk yang diperbolehkan itu adalah semua yang tidak dilarang, ya. Selama tidak dilarang itu boleh, ya kan? Nah itu. Nah kemudian ada halal dari sisi zatnya. Ada makanan itu halal, ya kan? Kemudian ada yang haram, ya begitu ya. Misalnya daging babi, daging anjing, begitu ya. Atau makanan-makanan yang kemasukan unsur-unsur yang diharamkan itu tidak boleh. Nah kemudian yang baik tadi itu adalah hal-hal yang bisa membuat badan kita menjadi baik. Nah, dalam contoh adegan tadi itu ada satu perbuatan yang halal. Apa itu? Usaha catering. Usaha catering itu adalah halal. Tapi manakala cara mendapatkannya itu tidak benar, maka itu menjadi haram. Karena tadi di situ ada salah seorang yang mendapatkan tender catering, tetapi cara mendapatkannya dengan cara menyuap. Makanya di dalam Islam yang menyuap dengan yang disuap kedua-duanya di neraka. Lain halnya ini kalau yang lain ada yang menyuap dan yang disuap itu keduanya di surga. Itu yang suami istri suap-suapan. Suami istri boleh nggak suami istri suap-suapan? Masa nggak boleh? Nah sekarang kita lihat. Nah, ketika adegan tadi itu kita lihat, mereka memang benar-benar mendapatkan tender yang besar, catering nasional, ya kan? Tapi dia mendapatkannya dengan cara menyuap. Dan menyuap dalam Islam itu dilarang. Kalau bahasa syariatnya itu haram. Haram itu adalah sesuatu yang dimuliakan. Artinya dilarang dilakukan. Itu artinya Allah memuliakan kepada hambanya untuk tidak melakukannya. Nah, ketika yang dilarang ini dilanggar, maka akibat buruknya akan menimpa kepada banyak hal, ya. Satu, menimpa kepada pelakunya. Dua, menimpa kepada yang mengambil manfaat. Anggaplah kita sebagai kepala keluarga, punya usaha. Kemudian usaha itu kita dapatkan dari perkara yang dilarang oleh Allah alias haram. Maka kita makan yang haram, kita memberi makan kepada anak istri dari hal yang haram. Maka apa akibatnya? Nah, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita kemudian menjadi darah daging, maka tempatnya adalah di neraka. Bagian lain daripada akibat buruk yang menimpa kepada orang yang memakan makanan yang haram atau memakan sesuatu yang dihasilkan dari cara yang haram, cara yang dilarang. Kalau kita dalam bentuk makanan masuk ke dalam tubuh anak istri kita, maka istri yang kemasukan makanan yang haram, istri itu akan sulit dinasehati. Contohnya misalnya, suami sudah melarang istrinya jangan memasang gambar atau foto di profil WA. Tapi apa katanya? Begitu saja kok nggak boleh. Padahal sudah dikasih tahu. Ya, padahal memasang gambar di profil WA itu akan dilihat oleh orang-orang yang bukan muhrimnya. Nah, dengan memperlihatkan foto ini, maka dia telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya. Kemudian diajak sholat berjamaah susah. Apalagi diajak sholat malam, sholat tahajud, sulit. Ini kalau masuk kepada istri kita. Makanan yang haram, perilaku yang haram, apabila masuk kepada anak kita, maka anak kita itu akan menjadi anak yang bandel, sulit dinasihati, disuruh belajar juga sulit ya. Kalau bahasa Banjarnya itu koler gitu. Ya, koler sekali. Nah, ini akibat-akibat yang menimpa kepada keluarga kita apabila kita memakan dan atau minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus hati-hati dan waspada. Kemudian ayat 169 Allah menyatakan tentang perilaku yang dilakukan oleh setan. Apa itu? Innama ya'murukum bisu wal fahsya wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun.
Jadi Allah memberitahu kepada kita bahwa perbuatan setan itu adalah menyuruh manusia agar berbuat jahat, berbuat buruk. Kemudian juga menyuruh manusia agar berbuat perkara yang keji, seperti judi, zina, mencuri, korupsi, dan lain sebagainya. Termasuk kita menjadi pedagang yang tidak jujur, itu termasuk perkara-perkara yang diperintahkan setan kepada manusia. Jadi ada dua, berbuat yang jahat, kemudian berbuat yang keji, ya. Kemudian mengatakan sesuatu atas nama Allah, padahal dia tidak tahu. Alias kita berbicara dusta. Nah, dusta, bohong, ini adalah bagian daripada pekerjaan setan. Makanya kita tidak boleh mengikuti langkah-langkah setan. Oleh karena itu, langkah-langkah setan ini harus kita jauhi. Tapi bagaimana supaya kita itu bisa menjauhinya? Tentu kita harus tahu akibat buruk apabila itu kita lakukan. Yang pertama, di dunia saja, ya, kalau kita melanggar aturan, kita akan dihukum, dipenjarakan, ya kan? Kalau ketahuan, ya gitu kan? Kalau diperban. Tapi kalau nggak ketahuan, di dunia seakan-akan aman. Tapi nanti ada kehidupan setelah dunia itu, yaitu akhirat. Di akhirat akan dituntut perbuatan yang haram itu. Nah, oleh karena itu, supaya diri kita, keluarga kita, anak istri kita tetap menjadi keluarga yang sehat lahir dan batin, maka hindarkanlah perilaku perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk tindak suap menyuap tadi. Ini contoh yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita boleh mendapatkan proyek besar ataupun proyek kecil, tetapi caranya itu harus tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagai hambanya Allah, ya, kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kesanggupan kita. Tetapi kalau kita meninggalkan larangan itu harus semuanya, tidak pakai semampunya. Oleh karena itu, pemirsa AMKI TV yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan dengan tayangan ini kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa memahami, kemudian kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.